Untuk soal nomor 2, adik-adik akan belajar kembali tentang bagaimana cara menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Pada soal nomor 1, adik-adik masih membandingkan dua buah besaran yang satuannya sama. Seperti contoh nomor 1 berbicara tentang jarak. Satuan jarak seperti meter dan kilometer. Hanya saja bentuknya yang berbeda tapi maknanya sama-sama tentang satuan jarak. Nah, untuk nomor 2 ini, nanti pada soal adik-adik akan melihat ada dua buah bentuk satuan yang berbeda. Nah, dengan cara membandingkan satuan yang sama dengan satuan yang lainnya lagi, kita akan menemukan jawaban yang kita cari. Untuk soal nomor 2, karena dia berupa soal cerita, maka kita cari dulu kalimat pertanyaannya yang biasanya berada di akhir kalimat, di akhir paragraf. Ada kata tanya di sini berapakah? Oke. Jadi pertanyaannya adalah berapakah pendapatan guru tersebut dalam sehari jika gaji yang diterimanya berdasarkan banyak hari dalam kalender sekolah. Dari kalimat pertanyaannya saja kita sudah tahu nih satuan apa saja sih yang ada pada soal cerita nomor 2 ini. Pendapatan guru itu berarti ini berupa gaji yang mana satuannya rupiah. Oke. Lalu di sini adalah lamanya guru tersebut mengajar dalam kalender sekolah dalam satuan hari. Nah, ini adalah waktu yang menggunakan satuan hari. Maka nanti ada dua buah kategori yang adik-adik bandingkan, yaitu kategori gaji dan kategori waktu, di mana gaji menggunakan satuan rupiah dan di mana waktu menggunakan satuan hari. Maka di sini kita akan tulis nih bentuk kategorinya dulu nih, gaji, kemudian waktu mengajar. Oke. Nah, di sini setelah kalian mengetahui pertanyaannya, makna dari pertanyaannya, barulah nih kita kumpulkan segala informasi yang ada di soal untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut. Caranya cukup adik-adik perhatikan baik-baik pada angka-angka yang ada di soal. Di soal di sini Miss menemukan pertama ada angka 36 juta nih. 36 juta per tahun. Sekarang kita cari tahu maknanya. 36 juta per tahun itu apa? Oh, itu adalah gaji dari seorang guru kelas 9 di SMP swasta. Yang mana saat itu dia bekerja selama 180 hari. Jadi ini adalah kalender sekolahnya 180 hari dalam setahun. Yang mana artinya mereka, seorang guru tersebut akan mendapatkan 36 juta gaji dalam kurun waktu 180 hari. Selanjutnya, kita baca lagi kalimatnya. Jika tahun depan sekolah menambah waktu bagi guru menjadi 220 hari, maka berapakah pendapatan guru tersebut selanjutnya? Nah, kalau guru tersebut bekerja selama 180 hari, maka dia akan mendapatkan 36 juta. Sekarang waktunya ditambah menjadi 220 hari, maka otomatis gajinya akan berubah tuh. Menjadi berapa? Semakin lama kita bekerja, maka semakin banyak uang yang kita dapat. Maka di sini jawabannya akan di atas 36 juta. Ini namanya bentuk jenis perbandingan senilai juga. Jadi kalau dapat soal pilihan ganda seperti ini dan di pilihan gandanya ada jawaban di bawah 36 juta, maka otomatis itu boleh kita salahkan. Lalu setelah kalian menentukan segala informasi itu dalam bentuk kalimat seperti ini, barulah kita ubah ke bentuk perbandingan.
Ingat, ketika kita membandingkan sesuatu harus dengan satuan yang sama. Jadi gaji itu kita bandingkan dengan sama-sama yang punya satuannya rupiah. Di sini kita punya informasi 36 banding tanda tanya. Tanda tanya ini apa? Tanda tanya ini adalah pendapatan guru dalam sehari jika gaji yang diterima berdasarkan banyak hari dalam kalender sekolah. Oke, yang kita mau cari tuh. Setelah jumlah harinya ditambah jadi 220 hari. Lalu di sini waktunya kita bandingkan sesama waktu nih. Oh, berarti di sini 180 per 220. Inilah proses bentuk perbandingannya. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya, silakan adik-adik lakukan perkalian silang. Tapi biasanya disarankan nih, ketika kalian mau melakukan perkalian silang, sebaiknya usahakan sederhanakan dulu perbandingan-perbandingan yang diketahui. Di sini yang diketahui ada di sebelah kanan nih, di atas dan di bawahnya ada angka. Jadi kita coba cek apakah kedua angka ini bisa kita sederhanakan. Ternyata bisa. Mereka sama-sama punya 0 nih, berarti Miss coret 0. Artinya Miss bagi-bagi 10. Selanjutnya, 18 dan 22 itu ternyata bisa Miss bagi-bagi 2. Kalau Miss bagi-bagi 2 di sini dapat 9, di sini dapat 11. Jadi, adik-adik akan mendapatkan angka yang lebih kecil, yaitu 36 per tanda tanya sama dengan 9 per 11. Gunanya apa sih untuk menyederhanakan? Supaya nanti ketika proses perkalian silang, angka yang adik-adik kalikan tidak akan sangat besar. Karena di sini ada proses perkalian dan pembagian. Tapi kalau misalnya adik-adik merasa mampu, silahkan langsung lakukan kali silang. Oke? Nah, ketika kalian sudah merasa, oh ini sudah angkanya paling sederhana, atau setidaknya sudahlah kalian sederhanakan, bolehlah lakukan perkalian silang. Perkalian itu silang seperti apa? Kita kalikan kedua angka yang ada di sebelah kiri dan kanan secara menyilang. Karena di sini Miss mau cari tanda tanya, maka Miss mulai dari tanda tanya. Tanda tanya Miss kali secara menyilang, maka dia harus ke 9. Sama dengan, lalu 36 Miss kali dengan 11. Ini 36 juta ya, berarti nanti masih ada satuan jutanya. Kemudian pindahkan kali 9. Jadi di sini tetap 36 kali 11 per 9. Perkalian pindah jadi pembagian. Mau kerjakan dulu 36 kali 11 boleh, baru dibagi 9 boleh. Kenapa Miss tidak langsung kerjakan 36 kali 11 di sini? Karena Miss melihat bahwa 36 dan 9 itu Miss bisa bagi-bagi 9. Ketika Miss bagi-bagi 9, ini sisa 1, ini sisa 9. Ini sisa 4. Jadi nanti kita dapat nih jawaban akhirnya, tanda tanya itu akan bernilai 4 kali 11, bukan lagi 36 kali 11, tapi 4 kali 11, 44 per 1, berarti di sini kita dapat jawabannya 44 juta. Maka pendapatan guru tersebut dalam sehari jika gaji yang diterimanya berdasarkan banyak hari dalam kalender sekolah itu adalah 44 juta. Oke, jadi ini adalah contoh perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Silakan kerjakan soal-soal yang serupa untuk berlatih.